Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan semua yang ada. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus dikaruniai nikmat oleh Allah sampai kelak di yaumil qiyamah, sampai kita semua sama-sama masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena diutusnya beliau kita bisa mengenal iman, karena diutusnya beliau kita bisa mengenal Islam, karena diutusnya beliau kita bisa terentaskan dari kehidupan jahiliyah, kehidupan kufriyah yang penuh dengan kegelapan, sehingga kita bisa mengenal alam Islamiyah, alam alamiyah, sehingga kita semuanya hidup dengan ilmu dan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai dan dicintai oleh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat, pertolongan dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Mohon maaf sebelumnya, kemarin tiang izin tidak bisa hadir karena ada halangan, ada uzur syar'i yang membuat tiang tidak bisa hadir. Jadi karena kalau sudah libur sekali nih setengah bulan, libur sekali ini setengah bulan. Ya, mudah-mudahan tidak ada uzur syar'i ke depannya, sehingga kita tetap istiqamah mengadakan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi ini. Dan alhamdulillah
Pembahasan kita sekarang sampai di hadis tercatat di dalam kitab Tiang ini, yaitu hadis 374. Babu ma yaqulu idastas'aba alaihi amrun. Bab bacaan yang dibaca ketika istas'aba alaihi amrun, ketika menghadapi sesuatu yang sulit. Menurut ukuran manusia seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan sulit untuk dilakukan, seakan-akan tidak mungkin untuk bisa terlaksana, seakan-akan tidak mungkin untuk bisa tercapai. Itu menurut ukuran manusia. Karena manusia ini adalah makhluk yang lemah. Manusia ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang sedikit pun tidak memiliki kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi manusia ini jangan menjadi manusia yang sombong. Kita belajar dari kisahnya iblis yang sombong, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat iblis ini terputus dari rahmatnya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, sehingga tidak ada pintu taubat bagi iblis laknatullah alaih. Penyebab utamanya adalah kesombongan. Penyebab utamanya adalah dia selalu mengagung-agungkan aku. Akunya tidak pernah dibuang. Ya Allah, kenapa aku harus bersujud kepada Adam? Kenapa aku harus memberikan hormat kepada Adam? Sementara engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia Adam dari tanah. Jadi merasa lebih kuat, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih bisa segala-galanya. Itu iblis. Makanya Allah putuskan ia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada satu amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit. Imma urusan pekerjaan, kesulitan itu masalah pekerjaan, kesulitan itu masalah ujian, kesulitan itu masalah rumah tangga, kesulitan itu masalah apa saja. Jadi ketika kita menghadapi suatu yang sulit menurut akal manusia, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa untuk kita semuanya. Rasul ini mengajarkan solusi, memberikan solusi doa untuk kita semuanya. Hadis 374. Warawaina fi kitab Ibn Sinni. Diriwayatkan, kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sinni an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, beliau membaca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal Bu nggih? Belum. Nggih. Untung ngaji.
Allahumma ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sa'lan, kecuali apa yang sudah engkau jadikan mudah. Wa anta, dan engkau ya Allah, taj'alul hazna, bisa menjadikan tanah yang keras, tanah yang kasar, yang keras, in syi'ta, jika engkau berkehendak, sahlan, menjadi mudah. Jadi al-hazna di sini dikatakan al-hazna bi fathil ha wa iskaniz za, wa huwa ghalidul ardi wa khashinuha, tanah yang keras dan sulit, ya, kasar, keras dan kasar. Ya, tanah yang apa namanya, tandus, apa, gersang, ya, tanah yang gersang. Kalau tanah gersang ini jangankan ditanami sesuatu, mau dicangkul saja sulit. Jadi itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahlan, tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan mudah. Dan engkau bisa menjadikan tanah yang keras atau sesuatu yang sulit, jika engkau berkehendak, menjadi sesuatu yang mudah. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setelah pengajian ini hafal semuanya, sehingga kita tidak menghadapi kesulitan. Kenapa? Karena kita sudah membaca doa apa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sama-sama, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla idza syi'ta sahla. Sudah hafal? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sudah yakin, baca dengan yakin apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada kesulitan. Baca dengan yakin, tidak akan ada kesulitan kecuali kita bisa melewatinya. Tidak ada kesukaran kecuali kita bisa mengatasinya. Tidak ada masalah kecuali kita bisa menemukan jalan keluarnya. Tentunya jalan keluar yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ada yang sudah pernah baca ini sebelumnya? Belum, baru dengar. Alhamdulillah. Kemudian babu ma yaqulu idza ta'assarat alaihi ma'isyatu. Bab bacaan yang dibaca
idza ta'assarat alaihi ma'isyatu, ketika kesulitan dalam urusan ma'isyah. Apa ma'isyah itu? Dalam urusan ekonomi, dalam urusan penghidupan. Lah kok ekonominya dari dulu susahnya minta ampun. Dari dulu pengen beli rumah, sampai sekarang berpuluh-puluh tahun belum bisa punya rumah misalnya. Dari dulu tiap bulannya ini mesti minus. Nggih. Pendapatan 2 juta, kebutuhan 6 juta misalnya. Sisanya ngutang misalnya. Usaha ini gagal, usaha itu gagal. Sulit ma'isyahnya. Sulit ma'isyahnya. Lah kesulitan ma'isyah ini ada banyak faktor. Ya, faktor pertama adalah ya memang takdirnya tidak kaya-kaya. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak kaya-kaya. Tapi kalau berkah, meskipun tidak ditakdirkan kaya oleh Allah, tidak membuat sedikit pun orang itu sedih. Tidak akan sedih dengan masalah ma'isyah, tidak akan sedih dengan masalah rezeki. Yang masalah itu sudah susah, masih bingung dengan urusan rezeki. Berarti ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres di sana. Atau faktor yang kedua, sulitnya kita mendapatkan ma'isyah, rizki yang baik, yang luas, yang banyak, yang barokah, adalah faktor maksiyah, dosa. Kemudian ada kalanya memang diuji oleh Allah. Sampai mana sih kesabaran orang ini diuji dengan kekurangan harta? Sampai mana sih kekuatan orang ini ketika diuji dengan kekurangan selama hidupnya? Tetap diuji oleh Allah. Masa iya sih, kata Allah, masa iya orang ini akan kuat? Jadi diuji oleh Allah, ingin tahu sejauh mana. Ya Allah sebenarnya ya memang maha tahu apakah orang ini kuat atau tidak. Dan hakikatnya ketika orang diberikan ujian oleh Allah, orang itu sebenarnya kuat. Kenapa akhirnya tidak lulus? Ya, karena dia selalu menyandarkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Sehingga menurut ukurannya kuat, saya kuat. Ketika menurut ukurannya tidak kuat, ya saya tidak bisa, tidak kuat. Dia lupa kalau punya Allah yang maha kuat. Apapun itu kita harus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kembalikan kepada Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Urusan ekonomi khususnya kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang memang tidak bisa berubah ketika sudah ditulis oleh Allah rezekinya si A, rezekinya nuzulul umam selama hidup 1 triliun misalnya? Ya mumpung contoh yang banyak aja, namanya juga contoh. Masa mau contoh 1 M dong sebentar lagi, atau enggak sebentar lagi. Jadi saya kasih contoh 1 triliun biar lamaan. Apakah bisa berubah? Bisa. Allah ini maha berkehendak. Yang sudah Allah tulis, yang bisa merubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi rizkinya banyak dirubah jadi sedikit, bisa. Yang tadinya rizki Allah tentukan sedikit dirubah menjadi banyak, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingat masalah umur,
dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan ada orang yang usianya 3 hari lagi, tapi karena orang ini suka silaturahim, maka Allah panjangkan umurnya menjadi 30 tahun lagi. Ada orang umurnya masih 30 tahun lagi, tapi karena orang ini suka mutus silaturahim, tidak akur dengan tetangga, tidak akur dengan saudara, tidak akur dengan keluarga, tidak akur dengan teman-temannya, sehingga yang tadinya kurang 30 tahun Allah jadikan kurang 3 hari lagi meninggal. Begitu juga dengan rizki, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini maha berkehendak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang awalnya sudah ditentukan umurnya sekian, rizkinya sekian, tapi semua bisa dirubah. Ya, yamhullahu ma yasha. Allah bisa menghapus semuanya. Ya, wa yusbit, dan juga Allah bisa menetapkan semuanya. Karena apa kata Allah semuanya? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Bila kalau kita selalu mengetuk pintu Allah, kita selalu sholat malam misalnya, sujud di sepertiga malam terakhir, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, ya Allah berikan kemurahan rizki, rizki yang barokah, rizki yang mudah. Jadi Allah bisa mengijabai apa yang kita minta, terutama di waktu-waktu mustajabah. Nah, sekarang doa selanjutnya hadis 375. Rawaina fi kitab Ibni Sinni, diriwayatkan di dalam kitab Ibni Sinni an Ibni Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ma yamna'u ahadakum idza asura alaihi amru ma'isyatihi ayyakula idza kharaja min baiti. Jadi ada yang memaknai apa yang menghalangi salah satu di antara kalian ketika mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan penghidupan, untuk membaca idza kharaja min baitihi, ketika keluar dari rumahnya, untuk membaca doa ketika keluar dari rumahnya. Kemudian makna yang kedua ini dijadikan manafi, ma yamna'u, ya, tidaklah ada yang mencegah atas kalian ketika menghadapi kesulitan ekonomi untuk membaca ketika keluar rumah. Apa yang dibaca? Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma rabbini biqadaika wa barik li fima qaddira li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Oh, ini lagi yang tambah enggak pernah baca kayaknya.
Gimana ndak ruwet terus ekonominya? Ndak pernah baca. Cambut gawe ndak pernah baca. Ustaz kita kan punya gaji tetap. Sampai pensiun masih punya gaji, betul. Tapi kalau ndak berkah. Nah, dengan membaca doa ini bukan hanya kita dipermudah mencari kehidupan, mencari ekonomi, ya, tapi dijadikan berkah. Karena doanya di sini agar berkah. Ya, gaji 6 juta, gaji 10 juta. Bahkan tiang punya teman. Ya, punya teman. Dia itu penghasilan tiap bulan ini 30 juta. Tapi tidak cukup. 30 juta tidak cukup. Orangnya kadang heran, buat apa kok bisa habis? Kok dilihat-lihat masih lebih enak teman satunya yang penghasilannya 4 juta UMR, kerja di pabrik, lebih barokah. Jadi bukan hanya bicara banyak, tapi bicara barokah. Banyak tidak barokah juga bikin pusing. Sedikit tapi barokah itu cukup membuatnya bersyukur dan bahagia. Jadi mulai sekarang baca doa ini. Walaupun hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Ya, tapi bukan ista'dadafu, bukan yang dhaif yang tidak bisa dipakai. Tetap bisa dipakai. Ya. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Ya. Coba sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radhini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. 10 kali tidak hafal. Nah, ulang 10 kali tidak hafal. Jadi tolong nanti pengurus di share di grup WA. Nih. Orang yang 2 minggu lalu tidak hafal masih ya. Allahumma ya Allah, Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ala nafsi, yang aku ucapkan ala nafsi atas diriku. Wa mali, hartaku. Wa dini, agamaku. Allahumma ya Allah, Rabbini, jadikan aku ridho. Jadikan aku ridho. Biqada'ika, dengan keputusanmu. Masalahnya sekarang nih Bu, jarang orang itu bisa ridho dengan qada'nya Allah. Jarang orang itu bisa ridho dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dikasih rizki 5 juta, kurang apa kurang? Kurang. 5 juta kalau mau ditambah mau Bu? Mau. Ditambah lagi jadi 10 juta, masih mau kalau ditambah? Mau. 15 juta masih lagi, mau lagi kalau ditambah? Mau. Ini ciri-ciri orang tidak puas. Betul kata Rasulullah, andai kata manusia itu
andai kata diberikan 2 jurang, ya, atau 2 gunung, ya, yang masing-masing dipenuhi oleh harta benda khususnya emas, maka labtaghaw thalithan, maka akan minta jurang yang ketiga. Nah, ini loh, dikasih 100 juta loh Bu, masih kurang. Uang belanja dari suami tiap bulan 2 juta, kurang nggak Bu? Kurang apa enggak Bu? Oh iya cukup, karena sudah doa tadi nih. Karena sudah doa tadi, Rabbini biqada'ik, ya Allah jadikan aku ini ridha biqada'ik, dengan ketetapanmu. Makanya langsung jawabannya cukup. 1 juta cukup apa cukup? Cukup, alhamdulillah. 750.000 1 bulan cukup apa cukup? Cukup, alhamdulillah. Tapi tambah samar cukupnya. Cukup. Allah. Wa barik li. Keterusan doa tadi nih, wa barik li, dan berkahilah aku fima quddirali, atas apa yang ditakdirkan kepadaku. Jadi agar apa yang ditakdirkan menjadi berkah. Dikasih berapapun itu agar menjadi berkah. Diberi ujian seperti apapun, ujian itu menjadi keberkahan. Diberikan nikmat oleh Allah, kenikmatan itu menjadi keberkahan. Okay. Makanya doa ketika orang niki setelah ijab qabul, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika. Kenapa harus ada 2? Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahimu, wa baraka alaik, dan Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi atas dirimu. Kenapa? Kan seakan-akan sama. Barakallahu laka, ini berkah ketika di dalam rumah tangganya ini menghadapi kesenangan. Wa baraka alaika, ini doa agar tetap mendapatkan keberkahan ketika dalam rumah tangga mendapatkan kesusahan, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya barokahnya bukan hanya masalah kesenangan, tapi barokahnya juga dalam kesusahan. Hatta la uhibba, sehingga aku tidak senang menyegerakan apa yang engkau akhirkan. Jadi kalau Allah sudah mau mentakdirkan nanti baru kaya misalnya, ya, nanti baru kaya nanti 2045, ya sudah, berarti jangan seneng cepat-cepat kaya. Ini kalau masalah ekonomi antara kaya dan tidak kaya. Kalau berhasilnya 10 tahun lagi, Allah ini mau memberikan keberhasilan 10 tahun lagi, ya maka sudah, jangan minta lebih cepat. Ini tetap optimis. Tahun ini gagal, tahun depan 2020 minta kepada 2022. Tahun 2022 gagal lagi, tetap optimis minta kepada Allah 2023. Ketika belum ditetapkan juga oleh Allah apa yang dimintanya, maka kembalikan semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya yakin ini yang terbaik. Mudah-mudahan tahun depan akan menjadi lebih baik. Terus seperti itu. Wala ta'khira ma ajjaltah, ya, dan tidak
Jangan sampai menyukai, ya, mengakhirkan sesuatu yang ingin disegerakan oleh Allah. Ada kadang ya, ibu-ibu kan suka arisan, ikut arisan, keluar, 2 kali kocokan keluar dia. Keluar sekarang dong, cepet habis. Orang saya tuh pengennya keluar nanti dapat hit ke-6, kocokan ke-6. Kalau keluar sekarang habis nanti. Itu loh. Enak aja ngatur-ngatur. Ya. Artinya apa? Apapun yang ditakdirkan oleh Allah ketika itu sudah terima. Yang belum ditakdirkan atas apa yang kita minta kepada Allah, sabar. Sudah pasrahkan semuanya kepada Allah. Lah, di sini loh kita sudah bisa mendapatkan gambaran, Bu. Kalau kita ini sebenarnya memang tidak bisa apa-apa. Kalau kita ini sebenarnya adalah makhluk yang lemah. Kalau kita ini adalah makhluk yang tidak memiliki kekuatan apapun, semuanya diatur oleh Allah. Kekuatan adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuat, Allah yang maha segalanya, Allah yang mentakdirkan suatu tanpa ada intervensi dari siapapun. Allah tidak bisa diintervensi. Apa yang diputuskan oleh Allah itu adalah kehendak Allah, bukan intervensi dari siapapun, termasuk dari manusia. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Sebaliknya, kita yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, mungkin untuk materi cukup 2 hadis itu tadi. Mudah-mudahan 2 doa ini cukup menjadi bekal untuk kita semua, agar semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setelah mengamalkan doa ini tidak ada lagi kesulitan ekonomi, tidak ada kesulitan dari permasalahan, kecuali Allah berikan jalan keluar, kecuali Allah bisa membuat kita lulus dari ujian-ujian, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita semuanya. Babu ma yaquluhu idza asabathu wallahu a'lam bissawab.